Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, murid-murid Burina yang sangat Burina sayangi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat, dan untuk semua murid-murid Burina selalu jaga kesehatan, patuhi selalu protokol kesehatan, dan tetap semangat untuk belajarnya. Oke? Nah, pada kesempatan pagi hari ini, mari anak-anak kita belajar subtema 2, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Burina ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian, apa itu yang dimaksud dengan perpindahan kalor atau panas? Perpindahan kalor panas adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, ingat-ingat lagi ya anak-anak. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, baik, kita lihat sekarang pada pembelajaran 1. Di situ ada Siti bersama ibunya. Siti sedang memasak, membantu ibunya memasak di dapur. Apa yang mereka masak pada hari ini? Mereka sedang membuat tumis kangkung kesukaannya. Nah, coba kalian perhatikan, Ibu Siti meletakkan wajan di atas kompor. Kemudian, Ibu menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, Ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Dan tak berapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Siti pun memasukkan bumbu-bumbu yang sudah dipotong ke dalam wajan. Nah, terdengar bunyinya, berarti itu menandakan bahwa api telah menghasilkan panas dan dipindahkan ke wajan yang ada di atas kompor tersebut. Baik anak-anak, sampai di sini sudah paham? Untuk selanjutnya, ayo kita membaca perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Pastinya kalian semua pernah ya membantu ibunya memasak di dapur, memasak sayur mungkin, menggoreng ikan, memasak sayur, terus menggoreng tahu, tempe. Nah, tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, kembali lagi tadi Burina sampaikan apa itu panas atau kalor, yaitu energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, selanjutnya panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu secara konduksi, secara konveksi, dan juga secara radiasi. Apa anak-anak? Bagaimana panas itu bisa berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang Burina ingin tanya, apakah kalian sudah tahu apa arti dari konduksi, konveksi, dan radiasi? Baik, di sini Burina akan jelaskan. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi adalah, bisa kalian catat ya anak-anak. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami
perpindahan. Oke, sekali lagi, konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Contohnya adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nah, untuk selanjutnya, perpindahan secara konveksi. Oke, perpindahan konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Ya. Contohnya dari konveksi ialah air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang terakhir yaitu perpindahan kalor secara radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Diingat-ingat lagi, radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Oke, sudah mengerti sampai di sini anak-anak? Jadi, perpindahan kalor itu ada 3 macam, yaitu perpindahan kalor secara konduksi, secara konveksi, dan juga secara radiasi. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan dari Bu Rina tentang perpindahan kalor. Nah, selanjutnya, bacaan-bacaan tadi diperoleh dari sebuah buku pelajaran ilmu pengetahuan alam. Buku merupakan salah satu contoh media yang sering digunakan masyarakat hingga kini. Nah, apakah kalian semuanya mempunyai buku kesayangan? Pasti punya kan? Nah, coba setelah ini ceritakan tentang buku kesayanganmu. Kamu tulis di buku, di kertas mungkin ya, di kertas. Tulis tentang buku kesayangan kalian. Baik, untuk selanjutnya, bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama, lalu cari beberapa kata-kata kunci atau hal penting dari setiap paragraf. Nah, dari bacaan tadi, perpindahan panas atau kalor, kalian bisa mencari hal-hal yang penting, yaitu yang ada di paragraf 1, 2, dan juga di paragraf 3. Kalian cari hal-hal penting, apa yang ada di situ, kalian tulis dan kalian kerjakan, ya. Untuk selanjutnya, kalian juga akan menemukan kata-kata yang dicetak miring atau digaris bawahi. Carilah arti kata tersebut dari kamus dan buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut. Nah, di sini ada kata api, panas, berpindah, suhu, logam, mendidih, dan pancaran. Kalian bisa cari tahu itu artinya apa. Apabila kalian kesulitan, kalian bisa minta tolong kepada kedua orang tua untuk menjelaskan arti dari kata-kata tersebut. Kemudian kalian buat kalimat dari kata-kata tersebut. Oke anak-anak? Berdasarkan bacaan yang berjudul Perpindahan Panas dan Kalor, buatlah sebuah diagram tentang perpindahan panas yang kamu ketahui. Beberapa kata bantu telah dituliskan untuk mempermudah kamu menuliskan kalimat penting yang mewakili setiap paragraf. Lakukan kegiatan ini bersama dengan orang tuamu. Ya, perpindahan panas atau kalor itu di situ ditunjukkan dengan peristiwa apa, terjadi dengan 3 cara, dan juga contohnya. Oke, baik anak-anak, selamat mengerjakan, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.